Hai sob, Jumpa lagi dengan kita berdua. istri saya Foni Suami saya Ricky di channel Icak-Icak TV. Dan sebelum videonya dimulai, kita mau shout out dulu buat Tracker. Thank you udah minjemin studionya Studio yang buat bagus video yang spesial ini. Yes. Karena kita videonya kali ini berbeda, bukan kita lagi touring, tapi kita mau podcast dan kita akan ngobrol-ngobrol bersama Feren Band. Yeay. Sebelum kita mulai ngobrol, saya pengen tanya dulu nih. Feren Band itu kan bukan nama yang common, bukan ini. Itu boleh diceritain? Awal mula Feren Band gitu ya kok ya, Instagramnya. Sebenarnya nggak ada arti apa-apa. Awalnya tuh itu Instagram terbentuk saat aku masih SMA. Oke. Pas SMA itu gendut banget, jadi Oh ya? gendut dan tembem banget ya pipi. Mungkin sekarang juga masih ada tembem-tembemnya. Nah jadi sebenarnya Feren Band itu adalah Feren Tembem yang aku singkat. Nah nggak expect banget kalau misalnya sekarang itu berkecimpung di dunia motoran. Motorannya bukan cuma asal motor, tapi motoran yang berisik ya dalam tanda kutip. Yang Berisik gimana nih? racing motoran racing gitu loh. Iya. Nah jadi orang kira itu Feren Band itu adalah Feren bem motor gitu loh. Kalau itu mah Feren Brem dong harusnya. Harusnya. Cuma mereka pada expect-nya kayak gitu. Oh, Feren oke, Bem tuh oke, itu oke, ya oke, Feren oke. bem gitu. Padahal teh Feren Tembem awalnya. Tapi sekarang kan ganti ya. Iya, kemarin sempat biar nama aslinya muncul juga Verena Yohana. Cuman kemarin juga ada ide dari orang-orang tracker juga, Cici kan dikenalnya sama nama Instagram Feren Bem ini. Sampai orang kadang kalau ngirim endorsan ke rumah itu, namanya bukan Feren, namanya Bem. itu Feren Bem pasti. Cici Feren Bem atau kakak Feren Bem. Jadi selalu tercantumnya Feren Bem gitu. Dan orang-orang juga selalu menyebutnya Feren Bem, nggak pernah cuman Feren doang. Gitu. Oke. Sampai anak tracker tuh ngomong kemarin, Ci jangan diilangin, Feren Bem-nya tuh takut dipakai sama orang lain. Jadi harus tetap tercantumkan. Tadinya tuh sama Feren benar-benar udah di close Feren Bem-nya, cuman Verena Yohana aja. Oh iya bener juga ya dipikir-pikir. Nah ya udah jadinya sama Feren dicantumin di bio. Feren Bem-nya tetap, tapi namanya Verena Yohana. Yes. Iya betul. Dan juga ada akunnya satu lagi itu yang Feren Bem and Friends itu ya. Feren Bem and Friends itu baru dibikin sama teman-teman yang benar-benar nge-support Feren gitu loh. Mereka bikin Instagram sendiri, Ferennya sendiri pun nggak tahu Instagramnya, ID passwordnya nggak tahu. Jadi semua dihandle sama Zaki sekarang. Gitu. Tuh, Bro Saki ada di belakang. Iya, halo. Oh, gitu. Gitu. Kita pikir tuh itu tetap cicinya yang buat. Iya, tapi kayak nanti- semacam fans clubnya. Iya, fans club. Kita mikirnya Enggak. gitu, tapi Bukan. ternyata itu teman-teman yang nge-support Iya, ya. teman-teman yang I see, bikin I see, sendiri I see, sampai I see, Feren I pun see. juga nggak tahu mereka mau posting apa juga nggak tahu gitu. Iya. Oke, kita tarik mundur lagi nih. Yes. Kan Feren itu terkenalnya sebagai lady bikers. Kecintaannya sama motor itu dimulai dari mana? Kecintaan dari motor ini gara-gara waktu itu ngelihat perempuan pakai motor sport nyusul. Feren lagi di mobil tuh waktu itu nyusul, ih keren ya cewek pakai bawa motor gitu kan, kelihatan deg-degannya, rambutnya panjang apa segala macam. Nah dedeku tuh bilang, lalu juga bisa pakai aja motor yang gue. Motor dia tuh ada R15 dulunya. Makanya pertama kali Feren berkecimpung di dunia motor itu pakainya motor R15 V3 Yamaha. Nah, belajar karena saking tekad. Sorry. Belajar sebelumnya belum bisa naik motor. Sama sekali nggak bisa. Sama sekali. Matic mah bisa. Oh. Tapi oke, untuk I see. kopling sama sekali nggak bisa. Iya. Nah sampai adikku tuh bilang nanti sama gue diajarin. Iya ajarin. Nah saking tekadnya mungkin bisa tuh langsung jeder aku bawa ke jalan. Tapi sebenarnya waktu itu pas lagi di jalan itu aku cuma berharap satu, jangan sampai kena stopan merah atau jangan sampai kehambat sama rel kereta api. Karena begitu motor netral, karena kan aku baru bisa nih, pas masuk gigi satu pasti dedet mati. Oh, Jadi ngatur koplingnya
masih kalau belum dari benar, dia. betul. Sampai akhirnya karena tekad itu, gue harus bisa, gue harus keren tuh kayak cewek itu, harus bisa jadinya. Ya udah, jadinya bisa. Saking lamanya terus gitu, terus tiap hari sampai bawa tuh motor. Papiku tapi ngomel-ngomel. Kenapa? Iya, bisa-bisanya lu demen motor beginian, Nah, katanya cewek. ngomong gitu. Iya, Tapi cewek yang dilihat pertama kali itu nggak tahu sampai sekarang itu siapa? nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Ya. Pakai Buat- motor Ninja merah. Oh, Ninja merah. Nah, buat teteh-teteh yang di Bandung kan ya? Bandung. Nah, buat teteh-teteh yang riding pakai Ninja merah, thank you ya. Jadi inspirasi. Sangat-sangat menginspirasi Iya, berarti iya. ya. Nah, oke, tadi disinggung soal papi, ya kan anak cewek. Berapa saudara? Sorry. Dua, punya dede satu. Dedenya cowok, cewek? Cowok. Cowok, berarti cewek satu-satunya dong. Yes. Nah, tiba-tiba pengen motoran dan bukan cuman buat bukan cuman buat commute doang, buat transportasi, tapi buat jadi lifestyle kan ya. Dan motornya juga sekarang pakai apa? Pakai Kawasaki All New Ninja yang FI Berapa cc? 250 Nah, cc. udah 2,5 cc kan. Itu udah pasti papinya udah pasti yang ini anak gua mau ngapa gitu kan. Iya, Sempat iya. ada pro kontra nggak? Awal-awal kan masih pakai yang R15 itu ya kok. Jadi papi tuh kadang suka riding rada jauh-jauh banget, padahal baru Lembang Subang. Kebayang nggak Itu kalau udah sekarang nyampe dianggap di jauh. Pangandaran ya. Ah, Kemarin bahkan ke Dieng. Pernah kan bareng ke Dieng, tapi lagi nggak bawa yang R15, bawanya yang X-Max gitu. Oke. Nah, mereka papiku tuh rewel dan sangat-sangat karena Feren pernah patah kaki sebelah kanan. Iya, jadi takut sampai kaki? Karena? patah kaki jatuh dari panggung kalau itu soal kerjaan lagi. Oh, Tapi bukan kerjaan motor ya? sebelum di motor. Iya, betul. Nah, jadi nggak ada sangkut paut sama motor sebenarnya. Nah, cuman kan takut ya namanya di jalan, kitanya udah hati-hati, orang lain yang nggak hati-hati kan gitu. Nah, jadi bisa-bisanya punya hobi kayak gini, tapi awalnya itu dia memberi karena dari hobi ini Feren menghasilkan uang. Mau bisa ngomong apa lagi? Karena dapat uang jajannya malah di sini gitu loh. Terus waktu itu sempat off COVID, orang-orang sempat banyak yang susah banget dapat kerjaan apa segala macam. Feren tuh kan awalnya dari SPG Berlian ya. Iya, jadi SPG-an berlian kerjaannya gitu. Berlian diamond. Oh. Yes. Berlian diamond. Sempet 2 tahunan gitu. Ini sambil dimakan sambil iya, minum iya. ya? SPG-an gitu kan, terus tiap hari ya duit jajannya dari situ, Cici sama Koko. Nah, berhenti setelah itu dari perusahaannya cut, udah nggak pakai SPG diamond mungkin untuk menekan budget dia kali. Nah, udah jadinya di motor masuk ke kayak San Mori, diajak sama temen San Mori waktu itu, di situ kok langsung jadi ceder. Udah jadi booming itu. Jadi waktu itu masih bersisian, masih SPG masih jalan, motoran udah Masih, mulai? ya masih. Tapi waktu kena layoff langsung Yes. fokus di motoran. Iya, fokus di motoran. Nah, titik itunya? Apa kok? Oh sorry, bentar, saya mau sebelum kita masuk ke situ. Berarti memang basicnya itu dari SPG ini dari sejak SMA atau apa gimana? Dulu kan Feren jebolannya dari modeling. Model juga, iya. Kerjaannya tuh jadi kayak kanvas mua-mua tuh, mukanya yang di make up, News di lah, foto, news. Jadi photoshoot, news. iya kayak gitu. Jadi kerjaannya kayak gitu. Dari kapan? Dari kuliah. Dari kuliah, iya dari kuliah. Sebelumnya sempat kerja di kantoran juga kayak gitu. Ya nambah-nambah pengalaman lah, Ci. Sampai akhirnya masuk ke dunia motor kayak gini. Udah dari endorsement itu, ya udah. Keterusan sampai sekarang. Keterusan sampai sekarang jadinya udah hidup dari endorsement. I see. Nah, kan dari SPG terus kenal motor, belajar sampai itu titiknya tuh kan nggak semua orang dong, nggak segampang itu dong. Yes. Jadi terkenal dan di endorse brand. Gitu. Iya, iya. Progresnya berapa lama atau gimana? Dari Titiknya? itu aja kok. Berarti kan COVID ya, waktu itu COVID masuk ke Indonesia 2019 tapi ininya di 2020. 2020 Maret ya. Feren tuh baru bisa nyetir motor bulan Februari. Oke. Dari Februari itu udah langsung dapat endorsan itu ke Pangandaran, waktu itu ke Citumang. Pakai motor, diwajibin pakai motor tuh. Oh, sebelum COVID Iya, mulai ini nih. betul. Jadi bareng sama teman-teman yang juga perempuan-perempuan juga ada ke Citumang tuh kita berangkat. Itu benar-benar ya pertama kali banget keluar kotaan bawa si R15 itu gitu.
Itu gimana? Ya mau nggak mau ya diberaniin tekad sih ya, Ci. Lebih kayak keberanian tekad karena kita tuh harus ngambil ketika kita mau sesuatu kita harus berani resiko ambil gitu loh dengan keberanian di followers kita. Berapa waktu itu? Di followers awal di modeling itu udah nyampe di 8.000 followersnya. Masuk ke motor itu tiba-tiba naik ribuan juga sih masuknya. Terus kita bikin giveaway. Nah, bikin giveaway sama brand. Waktu itu yang masuk pertama kali ke Feren itu Vilan.Indonesia. Itu pertama kali endorse masuk X-House knalpot dan bahkan sampai sekarang gitu. Oke, bentar. Berarti ini akun ini sebenarnya memang akun pribadi yang bukan dikhususkan buat motor, tapi memang ini dari awal. Dari modeling udah ada. Habis itu udah Feren Bam dari awal dari modeling. Udah Feren Bam dari SMA kan? Akun Instagramnya. Iya. Dari ya, SMA. Lucu sih ngebayanginnya model tapi namanya Feren Bam. Iya benar. Karena pas kuliah itu sempat ada penurunan berat badan. Pas lagi kuliah itu ya penurunan berat badan enggak segendut waktu pas lagi SMA gitu. Tapi nama ini tuh jadi lucu aja. Nggak mau deh aku ganti gitu. Terus berarti ngelanjutin akun yang itu udah di 8.000-an motoran, berarti udah let's say udah 10K waktu itu ketika terima ini udah 10.000? Udah nyampe itu pas lagi sama Vilan itu giveaway naik tuh 11.000. Ya terus ada aja yang nge-follow, heran aku. Istilahnya padahal kan kita nggak ada kayak beli followers gitu, kok ini orang banyak banget yang nge-follow ya karena itu mungkin dari followers fotografer yang saat itu nge-up fotonya Feren di Instagram karena kan rutin tuh San Mori minggu depan ketagihan kok San Mori lagi gara-gara vibes-nya ya seru gitu. Kenal sama satu teman-teman komunitas bukan komunitas resmi tapi lebih kayak community-nya ini loh. San Mori ini loh, tikumnya jadi kumpulnya di sini loh, kayak gitu. Jadi sebenarnya memang bukan akun yang dibikin, wah gue pengen jadi selebgram dunia motor gitu, tapi memang udah akun pribadi dari SMA diterusin. Betul. Kebetulan modeling, kebetulan jadi SPG lagi. Dan Feren nggak pernah expect ya kalau Feren jadi ada di posisi sekarang. Itu benar-benar buat Feren ya berkat yang luar biasa karena banyak yang bilang ini adalah hoki-hokian kok. Ya, luck, let's say some say luck, some say blessing from. Apalagi yang kayak sekarang Feren kayaknya orang ngelihatnya Feren main terus gitu. Lu kapan kerjanya sih? Ya gua kalau motoran tuh kerja gitu loh. Sampai Feren tuh ada di titik ngomong kayak gitu loh kok. Saking banyak banget yang ngomong kayaknya enak kayak jadi lu dapat endorsean, dapat barang misalnya gratis udah gitu. Udah aja. Ya lu cobain dulu. Emangnya nggak segampang apa yang dilihat. Padahal ada tanggung jawab di balik itu. Yes. Ya sebenarnya sama kita sih sering dibilang lu enak ya jalan-jalan terus ya. Ya gue jalan-jalan itu gue kerja. Dan tapi jujur kalau di kita ngerasainnya waktu kami masih touring dengan biaya sendiri tanpa sponsor tanpa apa itu sebenarnya jauh lebih nikmat sih. Perjalanan itu benar-benar kita nikmatin banget. Tapi ketika sudah ada sponsor kan kita ada tanggung jawab, endorsement masuk apa bagaimana. Nah itu sudah mulai itu terasa kerja. Tapi ya dasarnya memang hobi. Benar passionnya. Jadi senang, jadi enjoy aja. Benar. Ya itu sama apapun yang Feren rasain seperti itu kok. Ya sedikit banyaknya kita ngerti lah. Iya. Nah terus kalau sekarang jadi BA-nya Tracker kan ya? Iya, jadi BA-nya Tracker dari tahun 2022. Puji Tuhan sampai sekarang diperpanjang terus. Dari 2022 ya, Zaki? Mana Zaki? Ya kan? Bener gak sih? Kamu yang kan kita ke brand itu ada dua cara nih. Emang si brandnya notice kita atau kita yang senggol-senggol dulu lah sampai mereka notice. Nah itu gimana? Nah ini. Koko sama Cici, Feren dari awal pertama kali dapat job endorse itu tidak pernah yang namanya mengkontak brand. Selalu brand yang kontak Feren gitu dari awal. Jadi nggak pernah kayak menawarkan jasa. Saya ini seorang ini saya mau menawarkan jasa barangkali tertarik atau apa? Oh enggak. Gitu loh. Jadi dari penawaran dari brand, selalu dari brand. Karena itu sih mungkin ya kok ya. Karena Feren nggak expect kayak sekarang, jadi nggak ada
nggak ke apa ya, nggak kepikiran kayak gitu-gitu tuh. Karena bukan tujuannya Feren tuh jadi satu kayak yang orang bilang selebgram, nggak expect bakalan dikenal orang, betul. Gitu ya. Nggak expect ada yang approach, yes, yang iya. Tapi kebantu juga dong dari waktu dia modeling kan followersnya udah lumayan. Ketika dia main di ini, dia jadi punya keunikan sendiri. Keunikan lagi, jadi dipakai lagi. Jadi langsung, jadi istilahnya dia tuh nggak yang, karena itu dia nggak ngerintis dari awal yang pengen jadi itu gitu. Nah kalau kita kan beda, kita emang gue pengen dari pengen bisa full time traveler nih. Kalau kita kan begitu memang niatnya gitu. Kalau bisa touring terus gitu. Iya. Mimpinya sih kita begitu. Tapi kan kalau Feren ternyata berjalannya begitu. Nah, iya betul. Nice. keren cerita perjalanannya. Terus sama Tracker so far? Seru banget. Seru ya? Iya, sama Tracker itu Tracker brand yang paling support Feren banget dan Feren enjoy banget sama timnya. Timnya itu benar-benar kayak solid banget, nge-up banget. Pokoknya ngedukung banget lah, support banget Feren di dunia motoran. Outfit sekarang kan Feren kan disponsorinya terus-terusan sama Tracker kayak gitu. Ya bukan mengecilkan kalau ada teman-teman lain yang hari ini brand A, brand B, itu ya mungkin memang bisnisnya di situ. Iya. Tapi kan sesuatu yang kita bisa tumbuh bersama itu jadi sesuatu yang akan lebih berkesan ya. Lebih berkesan dan lebih solid ya. Jadi kayak gitu. benar-benar kita tuh jadi kayak satu tim, satu keluarga, jadi saling memiliki. Aku memiliki Tracker, Tracker memiliki aku. Jadi gitu loh. Rasanya. Udah nggak ada gue bisnis doang nih mau dia. Yes. Jadi ketika kalau misalnya ada something yang misalnya mengena gitu ke Tracker, ya aku tuh pasti bela Tracker gitu loh. Gitu. Begitupun juga Tracker gitu ke aku. Jadi ya benar-benar udah happy banget lah gitu. Solid banget. Gitu ya. Iya. Sedarah ketemu gede. Gitu. Kalau kedepannya apakah mimpinya masih akan begini terus untuk atau ada rencana-rencana lain? Kalau misalnya Feren tipikal anaknya tuh nggak pernah kayak yang nanti lu ke depan kayak gimana gini. Feren tuh tipikal orang yang mungkin gimana ya kok ya, apa yang ada Feren jalanin. Apa yang selagi itu positif, selagi itu misalnya nggak ada dampak buruk ke aku pasti ambil dan aku pasti bantu gitu loh. Jadi nggak pernah kayak ada neko-neko dalam tanda kutip neko-neko nanti aku kesana bakalan jadi gini yang gede atau gimana, karena terlalu banyak ekspektasi aku takut kecewa. Jadi aku tipikal orangnya kayak gitu loh, Ci, gimana ya? Tetap punya step dong harusnya, ada maksudnya ada goals-nya yang ingin dicapai gitu. Goals yang atau ingin dicapai. sesimpel-simpelnya gini, pertanyaan klise ketika interview sama HRD. Apa yang kamu bayangkan 5 tahun ke depan? Kayak gitu. Nah iya itu tuh, kadang aku tuh selalu jawaban aku tuh kayak gini. Tapi kalau misalnya untuk 5 tahun ke depan ya mungkin aku kalau mengizinkan ya kok. Kalau kami itu kan udah punya nih, kami pengen walaupun entah kapan, tapi kami itu pengen planning kami ke depan kan ini pengen touring ASEAN, keliling ASEAN dulu. Habis itu ada pengen touring keliling Australia, benua Australia, terus pengen touring dari Indonesia ke Eropa. Nah itu udah jadi dalam checklist kami nih yang harus kami lakuin. Nah kayak gitu ada. Iya ada. Nah tuh Zaki tahu tuh bahwa Tracker meng-Indonesia. Kita datangi titik-titik San Mori di Indonesia dulu lah, nggak perlu sampai kemana-mana. Ya pokoknya ayo selagi aku bisa, ayo gitu. Kalau itu mah kalau saya bilang itu bukan jangka panjang, kayaknya jangka pendek juga udah bakal kesampaian sih kalau itu, karena kan sekarang udah mulai Tracker kan udah mulai orang udah mulai pada tahu bahwa Tracker sekarang main di motor kayak gitu. Jadi itu mah jangka pendek. Itu jangka pendek nyampe amin. Itu doa kan kok. Iya. Nggak, tapi kan kalau kita ngelihat growth-nya dari awal yang baru berapa tahun berarti kan shifting ke dunia motor sampai sekarang kayaknya cukup cepet ya. Akselerasinya cepet ya. Bahkan sampai ya emang bener-bener saking melekatnya, jadi kadang orang tuh kalau misalnya ngelihat pokoknya kalau Tracker Ci Feren ya gitu. Jadi sampai kayak gitu ya Ci. Jadi kayak udah kemukainnya ketika misalnya orang dapat produk dari Tracker misalnya atau beli produk Tracker, ini loh yang dipakai Ci Feren, dia nge-tag ke aku juga. Gitu sampai kayak gitu. Jadi emang udah apa ya namanya? Brandingnya udah ada. Gitu bahwa Tracker teh adalah si Feren ini, bener nggak sih?
Oh ini barang yang brandnya, yes, barangnya itu. Sorry, nah ini Ya, bicara kok. DM. Biasanya kan kalau udah yang selebgram apa gitu-gitu yang terkenal itu pasti ada aja DM yang aneh-aneh. Kamu paling parah apa, komen atau DM? Apa kira-kira isinya, Ci? Komen atau apa ya? Misalnya lebih kayak ke yang jorok-jorok gitu loh. Pernah dikirimin gambar? Iya itu kok. Jadi di video aku tuh paling takut banget untuk sekarang. Ini terjadi baru beberapa waktu yang lalu. Jadi dia tuh kayak ngirimin foto yang jorok-jorok dirinya sendiri ke aku. Jadi aku sekarang udah kapok nggak mau lagi ngebuka sembarangan DM. Karena itu, apalagi ngebuka voice note dari orang yang nggak aku kenal, aku nggak pernah buka. Mereka kirim, tapi aku nggak pernah buka voice note-nya apaan. Kalau misalnya memang dia penting, dia tinggal by chat dong, chat aja. Lu nggak ngapain harus voice note gitu. Nah terus karena itu kok udah pernah waktu itu sampai ngebuka ya video-video yang kayak gitu mah dikirimin, kan ngapain ya? Jadi aku tuh jadi kayak dalam tanda kutip kan kalau malu sendiri nggak sih atau gimana ya? Aku juga nggak ngerti. Jadi gitu, gitu. Suara itu ya? Iya. Kan saya cowok nih. Iya. Saya aja nggak ngerti pola pikir orang-orang yang Begitu. begituan. Tujuannya buat apa gitu? Ya, dia berharap gaining apa sih dari itu gitu. Iya. Dan setahu saya nggak akan pernah ada juga cewek-cewek yang ketika dikirimin punya dia gambar, wow, aku mau dong dengan nggak akan, iya kan? Balik Justru lagi- yang ada di blog langsung gitu. Balik lagi gini kok, kalau misalnya Feren ngelihatnya karena itu sakit ya, lebih melihatnya sakit karena Feren dulu kuliah S1 psikologi kan. Iya, jadi Feren ngerti gitu sebenarnya yang kayak gitu adalah sakit Eksibisionis setiap lah. orang. Iya, Eksibisionis. ada macam nama sakitnya. Ya udah sih orang sakit aja kalau kayak gitu. Jadi dia kayak punya kepuasan tersendiri untuk seksnya dia ketika iya seperti itu gitu. Nah terus ada juga yang orang ketika dari foto nih ngelihat foto bisa langsung begitu kan? Ya kayak gitulah kok. Jadi makanya sampai ada yang ngomong gini sama Feren kan kadang kalau waktu dulu kan di modeling otomatis kan kayak udah biasa kayak ngepost foto seksi atau apa. waktu modeling. At least kalau itu kan hanya jobnya Feren ya. Itu kan adalah bagian jobnya dari Feren. Tapi bukan berarti Feren itu cewek nggak bener. Cewek nggak bener dalam arti yang bisa diajak ke klub malam. Karena Feren nggak minum loh. Feren nggak minum alkohol, Feren nggak ngerokok juga gitu loh. Nah itu ada modeling adalah jobnya Feren gitu. Jadi ketika Feren ngepost pakai baju yang terbuka atau apa, sebenarnya itu hanya bagian dari job. Tapi orang tuh suka ada yang ngomongnya kayak gini, orang yang dalam tanda kutip misalnya entahlah sirik, entahlah apa, tapi dia tuh ngomong kayak gini, akun kan dibuka, nggak di private sama Feren. Tapi ngepostnya postingan-postingan yang terbuka, pakai baju yang terbuka, nanti dipakai fotonya sama orang untuk begituan, maksudnya untuk dia mainin punya dia sendiri. Kan jadi ya udah sih itu mah urusan elu ya, gua mah nggak masalah. Yang penting aku bukan sengaja untuk memamerkan karena kan itu mah itu ada bagian kerjaan gitu loh. Kita profesional aja gitu loh kok. Paham. Iya kayak gitu. Tapi ya memang kadang sifat netizen ya memang kayak gitu ya. Beda lah yang kayak begitu nggak bisa Kalau kita dihindari. pikirin ya, Ci, aduh nggak habis-habis tuh. Emang nggak habis-habis, betul. Sama satu lagi kan kadang-kadang kan ketika sekarang nih di dunia motor orang kan sering beranggapan lady bikers itu adalah cewek-cewek yang apa ya, yang preman, yang bebas, yang apa gitu-gitu, mabok lah, apalah gitu-gitu ya. Padahal kan nggak semuanya juga. Enggak. Kan? Nggak usah cewek deh, saya aja kagak ngerokok, kagak apa gitu kan? Iya betul. Gitu. Ya gitulah. Tapi sampai temenku pernah ada yang ngomong kayak gini ya kok, aku juga lupa. Pasti kan kalau ada yang ngomong kayak gitu. Nah, Feren lu bisa ya di lingkungan yang perokok misalnya, di lingkungan yang hobinya lu, yang rata-rata orang-orangnya begitu. Maksudnya orang begitu tuh orang yang ngerokok, orang yang senengnya mungkin klub-kluban atau apa, Feren juga nggak tahu. Emang nggak semua, Feren bilang ya di sini, tidak semua orang anak motoran begitu. Ada juga yang positif kan, ada juga. Nah tapi lu bisa ya nggak kebawa-bawa ngerokok? Oh enggak. Bisa. Feren juga punya temen yang emang bener-bener solid banget sama Feren. Dia nge-DJ,
dia minum bisa, Feren nggak kebawa jadi demen minum bisa. Semua itu tergantung dari kitanya. Semua itu tergantung dari personality kitanya sendiri. Yang penting nggak, Yang penting kita tidak merugikan orang lain. Kalau gue nanti dianggap nggak ini. Betul, itu enggak. Bilang keren. Enggak, gitu kan. betul. Iya kok, iya Ci. Kok karena dulu begitu kan. Oh, gue harus ngerokok nih supaya bisa keren gitu. Padahal nggak begitu. Oke. Ini kalau kita mau ngobrol ini bisa panjang banget. Panjang banget ya. Ini deh, saya pengen nutup dengan satu harapan ke depan, Feren, dengan tapi tadi udah ya sama tracker ya? Udah sama tracker. Tadi udah. Pengen bawa tracker Make Indonesia. Amin. Tentang Feren pribadinya, harapan ke depannya apa? Habis itu mungkin 2 atau 3 kata yang mewakili Feren apa gitu. Sebenarnya aku cuman simple, nggak neko-neko. Aku cuman pengen hidup kan cuma sekali. Aku pengen bisa berguna untuk orang lain, bisa bahagiain keluarga aku, bisa buat aku pribadi ya aku pengen ya happy, pengen apa? Nggak mau senggol sana sini. Ya pokoknya ya udahlah, pokoknya ngejalanin hidup yang dengan hati yang tenang itu luar biasa sih. Gak bikin konten-konten yang gimmick-gimmick. Enggak, aku nggak bisa kok. Aku nggak punya mental untuk dengerin cacian-cacian orang kayak gitu. Enggak deh, kayaknya positif-positif aja deh. Makanya kayaknya aku tuh susah gitu naiknya. Gara-gara aku tuh nggak pernah kayak ngeposting something yang kontra. Berantem lah di jalan. Iya, gimana? Gitu. Nggak pernah. Sedangkan Nggak mau deh. Cici postingnya biasa-biasa aja udah ada kontroversial kan? Iya, bener. Balik lagi kok itu. Kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Yes. Betul sekali. Apapun kita udah ngelakuin sebaik apapun, tetap aja banyak orang yang nggak suka sama kita. Ada aja yang dicari, ada. Heran deh sama orang yang kayak gitu, tapi ya udahlah ya. Kalau ngegibah gak akan beres-beres. Jadi ya udahlah. Oke, 3 kata yang menggambarkan seorang Verena Yohana alias Feren. Apa ya kok? Mungkin kalau kata orang-orang tuh aku lebih kayak humble, Humble. menyenangkan, periang mungkin. Oke. Itu menyenangkan juga. Oh, itu Easy going. menyenangkan. Iya. Jadi aku tuh nggak pernah pilih-pilih kalau sama temen. Oke. Selagi Support juga lah ya. Ya. Support. Humble, Yes. menyenangkan, easy going. selagi orang itu tidak merugikan aku atau nggak ada jelek ke aku, oh aku bakalan support juga gitu. Oke, kalau gitu, thank you Fer. Thank you Koko, thank you Cici, sukses terus buat Seru Icak-Icak TV. ngobrol-ngobrolnya. Mungkin habis ini kita masih akan ngobrol panjang lagi, Oke. tapi off kamera. Yes, siap. Dan kita tutup obrolannya sampai di sini. Ketemu lagi di video-video kita berikutnya. Tentunya masih di Cek TV. Bye-bye.